Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38 ternyata lebih liar darinya. Dat, hubungi Angga sekarang, suruh dia kemari. Nyonya Inara membuyarkan lamunan suaminya. Yang terlihat bingung mencari-cari harus pada siapa dia bertanya. Pukul 3 lebih, Angga baru tiba di kediaman Baros. Dengan memakai hoodie dan celana training panjang, Angga duduk di kursi tunggal di ruang tamu rumah itu. Seakan menjadi pesakitan yang tengah menunggu dakwaan, Angga hanya bisa menunduk. Tak berani menatap wajah Taun dan nyonya besarnya itu. Astaga, jadi hanya karena takut. Kekasihnya itu berpaling pada cinta masa lalunya. Anak itu sampai hati menikah. Tanpa memberitahu kita sebagai orang tuanya, Nyonya Inara memijat keningnya yang terasa pening. Setelah mendengar cerita panjang dari asisten putranya itu, awas saja kalau ketemu, aku remas-remas bocah itu. Sungut Nyonya Inara tampak sewot, karena keputusan Leo yang menurutnya terlalu terburu-buru. Sudahlah, sayang, semua sudah terjadi. Itulah, kamu selalu memanjakan Leo, dia jadi seenaknya pada kita. Angga hanya diam melihat perdebatan kedua orang tua atasannya itu. Setelah berdebat cukup sengit, Tuan Peter pun menyuruh Angga kembali pulang. Namun sebelum itu dia meminta Angga mengirimkan alamat kediaman Tuan Zack. Dan disinilah mereka sekarang, berdiri di depan pagar rumah Tuan Zack. Permisi, Pak, apa benar di sini rumah Tuan Zack? Tanya Tuan Peter pada Pak Guntur. Yang kali ini sedang menggantikan seorang security yang tengah ke kamar mandi. Pak Guntur pun segera membuka pagar. Benar, Tuan. Maaf, apa Tuan sudah ada janji dengan Tuan Zack? Tanya Pak Guntur. Bukan tanpa alasan Pak Guntur bertanya seperti itu. Mengingat jam masih pukul 7 pagi. Namun sudah ada tamu yang datang ke rumah majikannya. Jika tidak ada janji, kenapa pagi-pagi sekali bertamu ke rumah orang? Oh, saya belum membuat janji. Tapi apa saya bisa bertemu dengan Tuan Zack? Tanya Tuan Peter sangat sopan. Sudah puluhan tahun pria itu tinggal di negeri ini, hingga membuatnya sangat fasih bicara dengan bahasa Indonesia. Kalau begitu mohon ditunggu sebentar, Tuan. Saya coba tanyakan dulu pada Tuan Zack. Pak Guntur mengajak Tuan Peter, Nyonya Inara dan Eyang Putri untuk duduk di kursi yang disediakan untuk tamu menunggu. Maaf, Tuan, kalau boleh saya tahu, nama Tuan siapa? Tanya Pak Guntur. Peter Baros. Jawab Tuan Peter lugas dan tegas. Pak Guntur mengangguk lalu berjalan masuk ke dalam rumah majikannya. Setelah tiba di depan ruangan Tuan Zack, Pak Guntur pun langsung mengetuk pintu. Tuan Zack langsung membuka pintu dengan pakaian rumah seperti biasa. Tuan, maaf mengganggu. Di depan ada tamu yang datang mencari Tuan. Pak Guntur bicara dengan menunduk sopan.
Tak berani adu pandang dengan majikannya. Siapa? Tanya Tuan Zack. Tuan Peter Barrows, Tuan. Sahut Pak Guntur. Tuan Zack sedikit terkejut. Tak menyangka akan sepagi ini besannya datang. Baiklah, suruh masuk dan minta Rahmi membuatkan minuman untuk mereka. Setelah Tuan Peter beserta istri dan juga ibu mertuanya duduk di sofa ruang tamu. Dan Bi Rahmi pun telah menyediakan minuman untuk para tamunya. Selepas itu, Bi Rahmi diminta oleh Tuan Zack untuk membangunkan anak dan menantunya, agar segera turun untuk menemui para tamu tersebut. Sementara sambil menunggu Ale dan Leo datang, Tuan Zack akan menemui besannya lebih dulu. Bi Rahmi mengetuk pintu sangat pelan. Sebenarnya wanita tua itu tak ingin mengganggu sepasang pengantin baru tersebut. Dalam benaknya, tentu Bi Rahmi tahu, pasti terjadi malam panjang di antara mereka berdua. Bi Rahmi mengetuk lagi namun tidak sepelan ketukan pertamanya. Suara pintu terbuka. Bi Rahmi menoleh ke sisi lain. Rupanya bukan pintu kamar Ale yang terbuka, melainkan kamar Fanya lah yang dibuka dari dalam. Bi Rahmi tahu anak itu pulang pukul 5 setelah azan subuh berkumandang. Cek, berisik sekali, ada apa sih? Sungut Fanya dengan ketus. Kedua matanya masih terlihat merah mungkin karena belum cukup tidur. Maaf, Non, Bibi bukan membangunkan Non Fanya. Tapi Non Evelyn, sahut Bi Rahmi sopan. Bagaimanapun Fanya tetap anak majikannya, meski usianya masih jauh di bawah Bi Rahmi. Namun Bi Rahmi tetap harus hormat, selagi Fanya tidak berlaku tidak sopan padanya. Fanya pun menghampiri Bi Rahmi, melangkah cepat ke arah kamar Alexandra. Makanya, kalau ketuk pintu tuh begini, nih. Fanya langsung mencontohkan, dengan mengetuk pintu kamar kakak tirinya itu dengan tangan yang terkepal. Non, jangan begitu. Non, kasihan Non Evelyn, pasti dia kelelahan. Bi Rahmi mencoba menghentikan Fanya. Cek, sudah diam. Fanya membentak dengan mata yang melotot. Dia masih kesal dengan kejadian semalam. Sungguh Fanya merasa seperti tak punya muka lagi. Di hadapan Nyonya Inara beserta keluarga besarnya, Ale sudah mempermalukannya. Lagian kelelahan abis ngapain dia, yang baru balikkan gue, gerutu Fanya dalam hatinya. Kalau ketukan lo kayak tadi, mana mungkin nih si anak gak tahu diri ini bangun. Sambung Fanya lagi dengan amarahnya yang sudah naik ke ubun-ubun. Sungguh saat ini Fanya ingin sekali memberi pelajaran pada Alexandra. Tangannya sudah sangat gatal, ingin menjambak rambut Ale yang panjang dan hitam berkilau itu. Kemudian menariknya sekuat mungkin. Bahkan kalau perlu sampai rambut kakak tirinya itu tercabut semua hingga botak. Pokoknya apapun,
yang penting hatinya bisa puas. Tiba-tiba saat Fanya masih berdebat dengan Bi Rahmi, pintu kamar Ale terbuka sedikit. Fanya menoleh ke arah pintu itu dengan pupil yang langsung terbuka lebar. Mulutnya menganga tanpa dia sadari. Dan Leo. Bi Rahmi memulai kata namun tak berani adu pandang dengan si raja hutan itu. Mohon maaf, dan Bibi mengganggu. Sambungnya dengan kepala menunduk, merasa tidak enak hati. Namun di sisi lain ucapan Bi Rahmi itu malah membuat kepala Fanya dipenuhi dengan tanda tanya besar. Kak Leo. Fanya mengalihkan pandangannya kembali pada Leo, yang berdiri di ambang pintu kamar Ale yang terbuka sedikit. Hingga celah itu hanya pas untuk tubuhnya saja. Leo sengaja tidak membuka lebar pintu kamar tersebut. Sebab sang istri masih terlelap di balik selimut tebalnya. Tidak apa-apa, Bi. Ada apa? Tanya Leo. Dia sengaja mengabaikan Fanya yang terlihat sangat shock ketika melihat dirinya keluar dari kamar sang kakak tiri. Dengan rambut yang masih berantakan karena belum sempat disisir. Itu dan di bawah ada orang tua dan Leo. Leo mengangguk pelan. Terima kasih, Bi. Aku segera turun. Jawab Leo. Bi Rahmi pun kemudian pamit. Meninggalkan Fanya yang masih mematung di tempatnya berdiri. Kak Leo, tunggu. Saat Leo ingin kembali masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Fanya menahan pintu itu dengan kuat. Hingga Leo terpaksa menghentikan diri untuk kembali masuk ke dalam kamar sang istri. Jelaskan. Fanya menatap nyalang menuntut penjelasan dari Leo. Kenapa Kak Leo ada di kamar Evelyn? Kalian abis berbuat apa? Hah? Berani sekali kalian berdua berbuat zina di rumahku. Fanya langsung to the point. Mengutarakan isi pikirannya yang terdengar konyol itu. Belum sempat Leo menjawab tuduhan Fanya yang tanpa bukti itu. Tiba-tiba saja tangan kecil melingkar di perutnya yang berotot. Fanya kembali melotot. Dia benar-benar tidak menyangka. Alexandra yang dia pikir polos ternyata lebih liar darinya. Buktinya saja saat ini dengan berani di depan matanya. Memeluk Leo bahkan dengan muka bantalnya. Fanya akui, meski baru bangun tidur, Ale tetap terlihat sangat cantik. Bahkan kecantikannya tak berkurang sedikit pun. Fanya pernah melihat foto mendiang ibu kandung dari kakak tirinya itu. Saat dulu sempat masuk ke kamar Ale tanpa izin pemiliknya, kecantikan mereka tak tertandingi. Bahkan sampai detik ini Fanya masih merasa iri dengan apa yang dimiliki Ale. Wajah, bentuk tubuh bahkan rasanya semua yang Ale miliki itu tak adil baginya. Sementara Leo langsung menoleh ke belakang dengan rona bahagia. Sayang, ada apa sih ribut-ribut? Mendengar kata sayang yang terlontar dari mulut Ale, jantung Leo berdetak cepat seolah melompat kegirangan. Ah, merdu sekali rasanya suara wanitanya itu. Inikah nikmatnya menikah, pagi-pagi sudah disuguhi yang manis-manis.
Aku harus mengadukannya pada Datzak. Kalian sudah berbuat zina di rumah ini. Fanya mengancam dengan menggebu-gebu, tanpa berpikir lebih dulu apa tindakannya benar atau tidak. Oh, ayolah, bukankah buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Semua sifat Fanya tentulah tak jauh beda dari sang ibu. Kedua wanita itu lebih suka bertindak dengan nafsu daripada dengan akalnya. Ale terkekeh. Adukan saja, aku tak peduli. Ale maju beberapa langkah, membuka sedikit pintu. Agar bisa melewati tubuh suaminya, yang masih berada di celah pintu kamar tersebut. Aku juga bisa mengadukanmu, bahwa kau dan Erik. Fanya tiba-tiba mencengkram tangan Ale. Saat Ale secara sengaja menjeda ucapannya, "Hei, lepaskan tangan kotormu dari istriku." Fanya terhenyak, tubuh wanita itu seketika limbung, dan dunia yang dia pijaki seolah berputar. Bulir kristal beningnya sudah menggenang di pelupuk mata. Ale tersenyum mengejek. Lalu kembali mencondongkan wajahnya ke samping wajah Fanya, agar dirinya itu dapat berbicara langsung ke telinga Fanya. Bayangkan jika tadi yang membuka pintu kamarku adalah Erik. Air mata Fanya lolos begitu saja saat Ale membalikkan hal itu. Sesuatu yang tak pernah masuk dalam bayangannya. Aku berjanji akan mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Tunggu saja pembalasanku satu demi satu. Ayo, sayang, masuk lagi. Aku masih ngantuk, Hoam. Ale sengaja bicara dengan nada yang dibuat-buat. Tidak lupa wanita itu pun melingkarkan tangannya di lengan sang suami. Pintu pun tertutup. Dengan suara yang cukup membuat jantung Fanya terus memompa gejolak amarahnya. Fanya mengepal tangannya kuat. Dia benar-benar marah pada Alexandra. Bersenang-senanglah sekarang, sebelum aku membalasmu lebih dari yang kau rasakan dulu. Batin Fanya bersumpah akan membalas semua perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan kakak tirinya itu sejak Alexandra kembali ke rumah Datzak. Sementara itu di dalam kamar, ada seorang pria gagah nan rupawan sedang senyum-senyum sendiri di sisi ranjang. "Kenapa? Apa ada yang lucu?" tanya Ale yang sudah duduk di depan meja riasnya. Tak sengaja melihat pantulan wajah sang suami, yang nampak berbinar terus sejak pintu kamar Ale tertutup tadi. Ale memekik kaget. Leo tak menjawab, namun dengan sekali tarik, tubuh Ale sudah berpindah dan kini duduk di atas pangkuannya. Ale memukul dada Leo pelan. "Kamu ini," ucapnya dengan nada kesal. Leo melingkarkan tangannya di pinggang dan perut sang istri. "Coba katakan lagi, aku masih mau dengar." Ale mengerutkan keningnya. "Apa?" tanya Ale tak mengerti. "Itu, yang tadi." jawab Leo dengan menaik turunkan kedua alisnya sengaja menggoda. "Please, jangan main tebak-tebakan. Ya, aku baru bangun nih."
Ale mulai kesal lagi. Tadi kamu memanggilku apa? Leo menyengir kuda tak sabar menunggu jawaban wanitanya itu. Bukan apa-apa. Tapi Leo merasa seperti terbalik sifat dirinya dan Alexandra. Leo terkenal dingin, datar dan jarang untuk bisa mengekspresikan diri. Namun selama dengan Ale, justru Leo lah yang banyak mengungkapkan cintanya. Sementara Ale, wanita itu malah cenderung lebih pasif. Apa? Ya, aku tidak ingat. Ale mengalihkan pandangan, kemana saja asal tak bertatap mata dengan Leo. Malu, serius tidak ingat? Ale mengangguk pelan tanpa melihat ke arah Leo. Baiklah, sepertinya aku harus mendatangkan adik tirimu ke sini. Leo melepaskan kedua tangan yang melingkar di tubuh sang istri dan berniat bangun. Tidak. Ale mengambil kedua tangan Leo. Lalu melingkarkan kembali tangan kekar dan penuh urat kebiruan tersebut di atas perut dan pinggangnya. Kalau begitu cepat katakan, tadi kamu memanggilku apa? Leo mendekatkan telinganya di depan wajah istri kecilnya itu. Sayang, gumam Ale dengan suara pelan. Apa? Aku tidak dengar. Leo menahan senyumnya. Sambil mengorek-ngorek lubang telinganya sendiri dengan jari kelingkingnya, berpura-pura tidak mendengar suara Ale yang memang sangat kecil itu. Sayang, ucap Ale lagi menaikkan satu oktav suaranya yang tadi. Lagi, sahut Leo tak pernah puas. Sayang, cek sudahlah, kalau tidak dengar bukan salahku. Ale mencoba untuk bangun dari pangkuan Leo. Namun tentu saja Leo tak membiarkannya. Kenapa sih? Kamu sulit sekali memanggilku dengan sebutan itu, Hem? Tanya Leo menatap lekat manik mata sang istri yang masih sedikit sembab. Entah karena bangun tidur atau karena tangisan semalam. Aku sungkan dan malu juga. Masa belum apa-apa sudah panggil sayang-sayangan? Jawab Ale jujur. Di awal memang ada keraguan dalam hati Ale. Untuk menerima Leo sebagai kekasihnya, pertemuan mereka yang singkat membuat Ale malu untuk mengungkapkan perasaannya pada Leo. Walau sebenarnya Ale pun ingin memanggil prianya itu dengan sebutan sayang seperti kebanyakan pasangan di luar sana. Lalu kenapa tadi kamu dengan lantang memanggilku sayang sampai 2 kali? Apa benar karena ada Vanya di sana? Jadi kamu memanggilku dengan sebutan itu? Leo mulai merasa sesak. Jika benar begitu, maka Leo tak akan mengharapkan lagi panggilan itu keluar dari mulut istrinya. Memang benar, cara tercepat untuk kecewa adalah terlalu berharap pada manusia. Ale kembali memeras otaknya, berpikir mencari alasan apa yang tepat. Agar tak ada salah paham lagi di antara mereka berdua. Aku hanya belum terbiasa. Ale mengangkat tangannya, lalu mulai menyisir rambut Leo yang masih sedikit basah dengan jemarinya. Satu tangannya yang lain Ale lingkarkan di leher sang suami.
selain untuk mengerjai Vanya. Aku mengatakan itu juga tidak lain, karena aku ingin membiasakan diri untuk memanggil suami dadakanku ini dengan sebutan sayang. Ale menjeda kalimat sambil menarik sebelah pipi Leo, gemas. Atau apa aku ganti saja panggilan sayangnya? Bagaimana kalau aku memanggilmu dengan sebutan My Hubby? Ah, tidak, terlalu norak. Apa ya yang cocok? Ale mendongak ke atas mencari ilham. Setelah sekian lama menjadi pasif, kini mulai terlihat ternyata dia sama seperti wanita pada umumnya. Jika sudah dengan orang yang nyaman, maka akan banyak bicara seperti yang dilakukan Ale saat ini. Belum sempat Ale melanjutkan kalimatnya yang masih mengambang, Leo kembali membuat jantung Ale berdegup kencang. Pria itu tiba-tiba mengangkat tubuh mungil istrinya itu, lalu merebahkannya di atas kasur. Hingga posisi Leo kini berada tepat di atas tubuh istrinya. Bibir ini terlalu banyak bicara, ucap Leo dengan suara tertahan. Kalau begitu aku tak akan Jika sudah begini, Leo tak akan membiarkan Ale kembali bicara. Dia langsung membungkam mulut Ale dengan mulutnya. Menyesap saling bertukar selaiva. Ale yang awalnya terkejut, kini mulai menikmati permainan yang Leo lakukan. Ciuman itu saling berbalas. Sementara satu tangan Leo sudah terulur ke atas dada Ale untuk membuka kancing piyama yang masih melekat di tubuh istrinya itu satu persatu. Ale yang menikmati permainan lidah Leo, tak menyadari beberapa kancing atasnya sudah tak terpasang lagi. Ale menggigit bibir bawah Leo. Saat satu tangan suaminya itu sudah masuk sempurna ke sela-sela dalam piyama melalui kancing yang menganga di bagian atas tersebut, Ale tak kuat menahan kegelian. Tubuhnya gemetar hebat. Suara tertahan yang keluar dari mulut wanita itu. Leo tak lagi bisa menahan diri, namun suara ketukan yang cukup kencang menghentikan Leo. Saat pria itu ingin membuka seluruh pakaian yang melekat di tubuh istrinya. Dan Leo, Non Evelyn, Tuan sudah menunggu. Katanya jangan terlalu lama. Familiar sekali suara itu. Ciuman mereka langsung terlepas. Bahkan Leo refleks menarik tangannya dari dalam baju sang istri. Sungguh, mereka sangat terlihat seperti sepasang anak muda yang baru ketahuan abis berbuat mesum. Tak bisa bergerak, kaku dengan tubuh Leo yang masih berada di atas tubuh Ale. Leo menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Non. Bi Rahmi kembali mengetuk untuk memastikan. Oh, iya Bi. Nanti saya dan Leo turun. 5 menit lagi. Sahut Ale menoleh ke arah pintu. Tak terdengar lagi suara Bisumi. Ale kembali saling tatap dengan Leo. Dan sedetik kemudian tawa mereka pun pecah. Leo mendaratkan keningnya di bahu sang istri.
tertawa geli mengingat kelakuan mereka tadi. Pun begitu juga dengan Alexandra. Dia sampai geli mengingat mereka yang refleks saling melepaskan diri. Saat mendengar suara Bi Rahmi, selepas mandi dan sudah sama-sama berpakaian rapi, sepasang pengantin baru itu kini telah berada di hadapan para orang tua mereka masing-masing. Leo dan Ale tentu duduk bersisian, sedang Tuan Zack duduk di sofa tunggal. Sementara Tuan Peter, Nyonya Inara serta Eyang Putri duduk di sofa panjang yang langsung berhadapan dengan Leo dan juga Ale. Tuan Zack, tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Anda, saya ingin mendengar langsung. Apa yang sebenarnya terjadi dari putra saya sendiri? Memang sejak tadi Tuan Peter juga Nyonya Inara bersikeras tak mau mendengar penjelasan yang Tuan Zack akan berikan. Mereka merasa penuturan dari Tuan Zack nantinya malah akan membela Leo. Kedua orang tua Leo ingin sang putra bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Baik ataupun buruk, Leo lah yang harus bertanggung jawab sendiri atas tindakannya. Tuan Zack pun mengangguk tanda setuju. Itulah kenapa Tuan Zack meminta Bi Rahmi untuk kembali memanggil anak menantunya sampai 2 kali, sebab besannya tak mau menerima penjelasan apapun darinya. Sejak mereka duduk di ruang tamu, malah pembahasan bisnis yang dilakukan oleh dua pria itu. Sementara Eyang Putri dan Nyonya Inara hanya menjadi pendengar bagi keduanya. Baiklah, silahkan kamu bicara Leo. Apa maksudmu mengirim video dan foto di grup keluarga semalam? Leo menggenggam erat tangan sang istri, seolah meminta kekuatan untuk menghadapi situasi yang sedikit menegangkan ini. Eyang, Dad, Mom. Leo bergantian menatap satu persatu ketiga orang yang amat berharga di hidupnya. Seperti yang kalian lihat di video dan foto yang aku kirimkan, semuanya benar. Aku dan Alexandra semalam sudah menikah secara agama. Bersambung.